Apalagi terus ditambahi neng kantor, ditambahi ini, Anda terus melihat sesuatu itu hal yang mencemaskan. Anda tidak didesain untuk stres konstan dan konsisten. Stres hanya dibutuhkan ketika Anda berhubungan dengan naluri bertahan hidup. Ada mara bahaya, ada kebakaran, ada api, mau dijamret misalnya gitu ya. Itu boleh didesain untuk stres. Tapi setiap hari Anda stres. Anda berada di memori bertahan hidup, konstan dan konsisten. Kapasitas stres yang berat ketika tidak segera di luar atau diruat atau dilepaskan, ini akan menjadi induk masalah terjadinya disfungsi atau sakit. Rahayu Sakit Kembali, terima kasih Mbak Putu, terima kasih sedulur-sedulur semua yang kembali hadir di pagi hari ini. Semoga tetap terjaga dalam ayam tentrem, Rahayu Nirsambikolo. Semoga terjaga dari serangan pikiran Anda sendiri yang terkutuk. Semoga terjaga dari batin yang kemerungsung. Anda menjaga diri Anda tahu bahwa Anda adalah pemimpin atas diri Anda sendiri, Anda sebagai pancer. Sebelum kita lanjutkan, mari kita hening cipta sejenak, angening akit cipta, untuk benar-benar bisa memasuki ruang-ruang kesadaran agar semesta, Gusti, Jagat Dewa Batara menginisiasi panjenengan semua dengan kawruhnya, dengan cakrawalanya, agar kita tidak menjadi manusia yang terlahir sungsang di kemudian waktu. Wilahing sekaring bawana langgeng, silahkan melakukan waweningan cipta memasuki ruang-ruang kesadaran. Wilahing sekaring bawana langgeng, awigenam namasidam. Kita pungkasi kembali kepada kesadaran hari ini. Kesadaran momentum saat ini kembali kita syukuri berkat rahmat Jagat Dewa Batara atau Gusti Ingkang Murbeng Rat. Rat itu adalah jalan, jadi ada ratan itu adalah jalan, Gusti yang menguasai jalan, dan kita adalah sebagai manifestasi Gusti yang menguasai jalan itu sendiri. Jadi semoga hidup kita terarah kepada kita sebagai sang sumber arah atau pancer. Karena setiap hari kita tidak terarah, kita bingung oleh jebakan dari rasa pangrasa kita sendiri, kita bingung oleh jebakan pikiran dan ahangkara kita sendiri. Pikiran itu mana, ahangkara itu emosi. Setiap hari kita tersesat di dalam perasaan atau emosi kita sendiri yang turut dipengaruhi oleh pikiran. Tadi pagi ada bapak yang kesini nggih, yang beliau ada masalah di jantung ya tadi. Oh nggih, matur suwun. Tadi sudah sama Pak Roy ya? Nggih Bapak. Sama liver. Ya, betul sekali. Jadi ini bukan, saya tidak ngomong itu adalah sakit, itu adalah mungkin Pak, itu adalah malaikat atau apa yang sedang mau ngobrol sama jenengan, tapi bentuknya dengan sakit. Atau memang sakit itu juga kita diperingatkan bahwa kita ini kan sumber kreativitas, kita ini sang maha pencipta itu sendiri. Jadi kita diwarisi cipta rasa karso, setiap apapun saja itu sebenarnya ciptaan kita sendiri. Habis ini nanti dicipta agar sakitnya ini diganti dengan kegembiraan, dan kegembiraan itu akan mengarah kepada kesehatan dan kesejahteraan. Memang kenapa pentingnya kesadaran? Karena kesadaran itu untuk mengelola cipta kita sendiri. Kita mengkreasi cipta kita sendiri dengan tubuh kita, diajak, dicipta untuk menjadi gembira. Nah, masyarakat kita saat ini itu sudah terlampau terdegradasi kesadaran. Akhirnya seringkali sakit itu akibat kreasi kita sendiri. Jadi gini, semenjak adanya BPJS itu kita kan harus sakit, karena kalau karena sudah iuran kan begitu.
Jadi itu sudah dididik. Saya seringkali bilang, hidup kita saat ini itu karena diberi kompensasi dan insentif bahwa sakit itu dimanja, sakit itu diperhatikan. Tapi kalau sedang riang gembira dibentak, jangan ketawa-ketawa. Jadi nek anaknya ke sana, jangan lari-lari loh. Gimana? Akhirnya dia sakit sajalah biar diperhatikan oleh orang tua. Dan itu sebenarnya dibentuk dari mental kita secara kolektif. Itu kan tidak sehat. Jadi kita ini sebenarnya menghendaki diri kita sakit secara bareng-bareng dengan budaya kita. Oke? Jadi dulu masa kecil sakit kita terhadap fisik itu menyenangkan. Karena kita menjadi pusat perhatian, diperhatikan orang-orang terdekat. Ibu, bapak, bahkan kita bisa beralasan untuk tidak masuk sekolah hanya untuk dimanja-manja kan. Dan sebenarnya kita memprogram diri kita sendiri, maka kita balik, seharusnya kita ubah mental seperti itu. Tapi karena itu sudah dididik di masyarakat, itulah yang harus digali pelan-pelan. Karena selama ini sakit itu dikehendaki secara bareng-bareng. Karena manusia sekarang itu butuh perhatian dan cinta, karena kekurangan energi itu, mereka terus memprogram dirinya ke ranah sakit. Bahwa sakit itu sebenarnya hasil kreasi kita sendiri. Jadi sekali lagi ini juga harus diamati kenapa pentingnya kita belajar kesadaran. Kalau nanti kita, wah ini macet-macet sakit mic-nya kayaknya. Ya, semoga ini nggak sakit ya mic-nya. Jadi kita setiap hari diprogram oleh mental yang bareng-bareng kita setujui bersama. Kenapa di dalam kesadaran itu kita mengajak untuk melampaui penilaian baik dan buruk? Karena seperti ini tadi, ternyata baik dan buruk itu adalah persetujuan bersama, persetujuan secara kolektif. Padahal random banget. Setiap pribadi itu tidak ada yang sama loh sebenarnya. Hanya yang perlu dijangkau itu adalah sumber kecerdasan di dalam diri kita, agar kita ini akan menjadi kebenaran presisinya masing-masing, atau among kinemongan, mengku mengkoni, tanggap dengan segala situasi dan kondisi, maka kita bisa bersinergi. Tapi nek digawe podo saja, mirip semuanya, tidak bisa. Itu bukan sifat kita sebagai sang maha kreasi, karena kita itu sel-sel yang membawa kapasitas memori yang berbeda bagi semesta ini. Anda punya perjalanan masing-masing dari lintas kehidupan dan pencapaian masing-masing. Maka sebenarnya virus, bakteri itu tidak bisa menyerang kita secara massal dan hampir mirip persis, tidak bisa. Bahkan COVID pun sangat random. Ada yang gejalanya A, ada yang gejalanya B. Tapi kita takut di program bahwa harus bareng divaksin, harus bareng pakai masker. Loh kok dipersamaratakan, ini yang jadi masalah. Nah akhirnya mental blocking ini disetujui secara bareng-bareng. Dan kita diprogram untuk sakit. Kalau Anda masih kecil, sakit fisik itu juga untuk menarik perhatian. Kalau Anda menikah, sakitnya jadi sakit mental. Akhirnya seringkali Anda duduk di pinggir bawah terus ngeluh, ya istriku gini, suamiku gini. Sebenarnya Anda itu butuh perhatian. Maka aktifkan cinta dan perhatian di dalam diri Anda. Karena kalau tidak, Anda akan terus memprogram dan diprogram untuk menjadi sakit setiap hari. Dan ketika terjadi intruksi di dalam tubuh kita dengan tanda-tanda gejala liver, gejala kanker, stroke, itu peringatan bahwa sebenarnya kamu jangan pakai pola itu bukan kamu. Jadi selama ini tubuhmu itu tidak didesain hanya untuk stres konstan, stresnya sesaat saja, karena itu stres itu dibutuhkan untuk naluri bertahan hidup. Anda perlu stres untuk men-trigger Anda bergerak dari satu sisi ke sisi. Anda untuk melindungi dari mara bahaya itu perlu didesain stres, tapi tidak stres konstan. Nah seringkali Anda melakukan stres secara konstan dan konsisten. Lalu stres kok dibikin ajek atau rajin itu gimana itu? Nah itu dalam jangka panjang Anda akan mendesain diri Anda untuk depresi akut. Nah di saat depresi akut dengan kontaminasi data pikiran yang Anda serap melalui panca indera terhadap gejala dunia luar, itu namanya ilusi. Anda akhirnya menyimpan itu di dalam pikiran dan itu memenuhi Anda. Dan ketika itu kepenuhan, Anda setiap hari diprogram oleh perintah-perintah pikiran Anda sendiri yang didoktrinkan oleh lingkungan Anda. Dan itu bukan Anda. Akhirnya bareng-bareng diprogram untuk menjadi sakit. Nah seharusnya
Anda itu tahu bahwa ketika orang sakit itu hanya perlu diberi getaran energi, jangan dielulu dan dimanjan kutuman. Jadi almarhum ibu saya sendiri itu sebelum beliau meninggal dalam kondisi sakit itu kalau tahu sama adik saya perempuan atau kakak saya perempuan tuh merengek melo kan gitu. Wah, ini berbahaya. Itu mental blocking. Lah aku gak diurus gini. Apalagi kalau Anda dijenguk pas sakit, dijenguk sama orang. Alih-alih mendukung Anda sembuh, tapi walah kowe loro kok ragu rumah sakit to yu. Lah ini sebenarnya malah memprogram Anda untuk cepat mati. Karena energinya gerugui. Maka untuk memprogram kita membalik bahwa kita tidak sakit, itu harus memberi program yang cerdas. Nyapo turatur wae tangi. Dan Anda sering melakukan memprogram diri Anda itu sakit. Arep kerja, udan titik gak mangkat. Itu hanya cuaca. Kenapa itu Anda permasalahkan? Anda memilih meringkuk itu kenapa? Dan setiap itu struktur kimia dan sel Anda itu tidak dilatih menjadi tangguh dan cerdas. Oh, enggak terengginas nanti, tidak tanggap takut. Karena dilatih, makanya orang malas itu mendesain dirinya ngumpulin penyakit itu benar. Karena hakikat hidup itu bergerak. Kalau Anda meminimalisir gerak di dalam diri Anda, ya loro. Ya sakit. Itu pendidikan kita mendidik sakit setiap hari. Apalagi terus ditambahi neng kantor, ditambahi ini, Anda terus melihat sesuatu itu hal yang mencemaskan. Anda tidak didesain untuk stres konstan dan konsisten. Stres hanya dibutuhkan ketika Anda berhubungan dengan naluri bertahan hidup. Ada mara bahaya, ada kebakaran, ada api, mau dijamret misalnya gitu ya. Itu boleh didesain untuk stres. Tapi setiap hari Anda stres. Anda berada di memori bertahan hidup, konstan dan konsisten. Kapasitas stres yang berat ketika tidak segera di luar atau diruat atau dilepaskan, ini akan menjadi induk masalah terjadinya disfungsi atau sakit. Itu kira-kiranya begitu. Jadi sekarang ini dididik bareng-bareng akibat rumah sakit fasilitasnya mewah, kelihatannya sakit itu menyenangkan. Kelihatannya sakit menyenangkan karena di rumah tidak dapat perhatian, mending sakit saja. Dengan kita sakit, seluruh orang memperhatikan kita. Tapi nek sehat orang. Kalau kita riang gembira itu tidak ada yang memperhatikan. Itu kita amati di keluarga kita. Jadi nek pas sehat kita dijak padu wae. Diajak berantem terus, dibentak-bentak terus, tapi nek sakit mati ditangisi, kok aneh manusia itu. Nah, ini harus kita rubah paradigma ini. Maka kita perlu kesadaran. Karena kita dididik setiap hari untuk memprogram diri kita tidak sehat dan sejahtera. Nah, itu coba nanti mulai ditanyakan pada diri Anda. Makanya tak susah butuhmu itu apa lah. Kalau kamu butuhnya untuk menjadi sakit, ya monggo kan gitu. Tapi saya rasa manusia tidak didesain untuk itu. Manusia tidak didesain untuk itu. Karena makanya untuk melakukan kesempatan harus sehat, wajib sehat. Karena kalau nanti Anda melakukan mahakarya itu pasti harus didukung dengan tubuh yang bisa bergerak optimal. Kalau tubuh tidak didesain dengan gerak optimal tadi, tidak mungkin Anda bisa mengerjakan karya. Bagaimana Anda mau membangun peradaban? Bagaimana Anda mau berbisnis dengan lancar kalau pikiran Anda sendiri tidak jernih? Kalau organ tubuh Anda tidak bekerja maksimal, diajak stres terus. Pernah nggak diajak ngobrol itu jantung? Nyapo sih? Ya sepurane lah gitu. Maaf wis. Takjak koyok gini terus kok setiap hari takjak mikir kantor terus. Takjak aduh setiap hari ada ketemu ini kok berdebar terus. Setiap hari kita didesain itu. Mau nyebrang Ratan ke kantor, kena macet, apa didesain itu. Dan itu Anda ajak terus, Anda libatkan seluruh sesuatu yang bersifat cemas itu untuk mengkontaminasi seluruh organ Anda. Makanya perlu di-restart, di-reset. Itulah pentingnya di meditasi tadi. Itulah pentingnya laku ngening cipta atau mangening. Nah sampai sekarang pun kan masih dipakai. Maka disuruh ngapa-ngapain itu harus berdoa dulu. Itu pentingnya untuk ngeriset dan berbicara dengan di tubuh kita dulu sebelum diajak untuk bekerja. Diajak untuk hana tepi laku ing ngarsa padha. Simple loh sebenarnya, tapi Anda tidak pernah memesrai tubuh Anda sendiri. Dan itu ketika sakit baru
Tubuh disuruh memperhatikan dokter, suruh memperhatikan orang lain. Berarti kita ini selama ini salah ada di mental ya. Ya nanti kita rubah bareng-bareng mental blocking itu. Makanya semenjak adanya BPJS sepertinya sakit itu sangat memiliki insentif banget. Karena aku sudah iuran, sayang sekali loh kalau tidak sakit. Jadi dikit-dikit itu kakak saya sendiri kan dokter ya, kakak ipar saya sendiri itu dokter. Jadi setiap hari pasiennya banyak, cuma tak tanya, Bu, kenapa kok sakit? Eman mas BPJS lo cilokoy. Ya sudah gitu. Jadi semenjak ada BPJS itu langsung seneng sakit, ada asuransi kesehatan, kayak sakit tuh bener-bener menyenangkan. Nah itu tidak akan menjadi sakit yang baik. Nanti diubah ketika di rumah dengan anak Anda. Justru ketika anak riang gembira itu beri dukungan secara energi. Suatu ketika dia akan memiliki penalaran yang tumbuh dari dalam. Gitu. Jadi setiap hari nek anaknya jenengan ketawa-ketawa malah sampean getai. Heh, berbeki tonggo. Heh, lho, piye ta ini? Orang riang gembira kita itu tidak diizinkan untuk berbahagia ternyata. Tapi setiap hari kita mencari kebahagiaan. Lah repot ini. Atas nama moral. Atas nama moral. Makanya baik buruk itu dilampaui dulu, di dalam kesadaran akan dibongkar, karena kesadaran tidak akan melekat kepada kutub utara atau selatan, tidak melekat kepada baik dan buruk, karena itu hanya persetujuan. Akhirnya banyak orang yang tidak akur dengan tetangganya hanya gara-gara itu. Ini gak bisa menghormati aku banget sih. Wah ya wong turu kok bengak-bengak dulu, dia sedang mengekspresikan riangnya, tapi dipercaya bahwa hal seperti itu tuh tidak benar. Loh piye to iki? Apalagi yang nanti Anda di kota. Ya itu nanti kita bareng-bareng untuk nyicil, pelan-pelan mengubah mental blocking secara kolektif. Oh ternyata sumber sakit itu karena kita disuruh sakit, akhirnya kita mencipta untuk sakit. Setiap hari kita program didirikan untuk sakit. Nanti di dalam meditasi saya ajukan suruh mempertanyai diri Anda. Jabang bayiku gitu misalnya tunjung, itu butuhmu apa sih neng urip iki? Tanya. Terus nyapo sih kok iki kok enek ginjal-ginjal barang iki? Nyapo sih kok neng awak iki di badanku kok ada jantung-jantung ini kenapa sih? Tanya itu. Percaya itu struktur tubuh Anda akan bekerja dan mau diajak bicara. Sembuh insya Allah. Maka tidak ada yang menyembuhkan dari orang lain, tidak bisa. Diri Anda penyembuh, bukan orang lain. Ketika Anda mendatangi orang lain saat sakit itu hanya Anda butuh diperhatikan dan butuh penguatan. Karena setiap hari Anda mungkin kekurangan perhatian. Maka perhatikan diri Anda sendiri sebelum Anda menuntut orang lain untuk memperhatikan Anda. Lah Anda sendiri tidak pernah memperhatikan diri Anda kok. Nah makanya disebut tidak sadar. Maka disuruh sadar nafas, sadar obah ose itu bergerak kan gitu. Nah setiap hari apakah Anda menyadari itu? Minim Anda melakukan itu. Maka sekarang dikembangkan dengan namanya teknik meditasi mindfulness. Nah ini simple saudara-saudara semua, ini sangat simple, hanya butuh mau dimulai dari sekarang. Kita sendiri yang menyembuhkan. Kenapa kita menuntut orang lain? Kenapa nggak diri kita? Wong yang bisa merasakan sakitnya kita, kenapa kita menuntut orang lain untuk menyembuhkan kita? Karena yang paling jujur adalah tubuh kita, terhadap jantung kita, terhadap usus kita, limfa kita, otak kita, kan kita yang merasakan. Kenapa Anda menyuruh orang lain untuk menyembuhkan? Kenapa itu? Nah itu dipertanyakan ya. Orang lain itu hanya menemani kita dalam kolonisasi budaya dan sosial. Karena kita semenjak turun di bumi itu menjadi makhluk kesepian karena merasa terpisah dengan Tuhan.